Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Cubic Sudoku 3, Sudoku yang berbentuk Rubik's atau kubus yang dibuat oleh Jubilee. Wow, ini benar-benar ide yang sangat brilian banget sih kalau menurut saya. Jadi, kalau kita bayangkan ya, ini adalah sebuah kubus yang telah dibelah sehingga akan terbentuk jaring-jaring kubus seperti ini. Dan nanti bakal ada unsur sudokunya juga ya di puzzle ini. Uh, Sepertinya bakal sangat seru banget sih untuk dimainkan puzzle-nya. Saya sangat menantikan banget untuk melihat logika-logika apa saja sih yang bisa ditemukan pada layout puzzle ini. Oke, langsung saja lah kita lihat untuk peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Tapi saya akan menunjukkan juga contoh visualnya supaya lebih mudah dimengerti peraturannya. Oke, ini ada sedikit contoh untuk bentuk kubiknya ya, supaya lebih mudah untuk dimengerti peraturannya. Dan peraturannya adalah grid merupakan jaring-jaring kubus, kubus yang telah dibelah. Jadi kalau di puzzle-nya kan kubusnya telah dibelah ya. Dan kita harus menempatkan angka 1 sampai 9 pada setiap peta kosong sehingga setiap sisi kubus atau kotak 3 kali 3 memuat seluruh angka tepat 1 kali. Oke, jadi nanti di setiap sisi kubus, kayak contohnya di kotak 3 kali 3 yang biru ini, di ungu dan juga di orange, itu harus memuat angka 1 sampai 9 tepat 1 kali. Kemudian pada dua sisi kubus yang bersebelahan secara ortogonal, apabila ditarik garis lurus yang terdiri dari 6 petak, angka pada petak-petak tersebut tidak boleh berulang. Oke, jadi kalau kita ngebayangin ya, sebuah sisi kubus itu pasti kan ada dua sisi yang bersebelahan secara ortogonal gitu. Maksudnya bersebelahan secara ortogonal adalah bersebelahan secara vertikal atau horizontal. Kayak biru ini bersebelahan dengan orange secara ortogonal. Biru bersebelahan dengan ungu secara ortogonal dan ungu bersebelahan dengan orange secara ortogonal. Dan kalau kita menarik garis gitu, kalau kita lihat contohnya dari ungu dan orange dulu. Kita menarik garis lurus yang terdiri dari 6 petak. Kayak contohnya 6 petak ini ya pada dua sisi kubus yang bersebelahan secara ortogonal. Nantinya 6 petak ini tidak boleh ada angka yang berulang. Jadi ini harus terdiri dari 6 angka yang berbeda. Sama juga di 6 petak ini, dan sama juga di 6 petak ini. Kalau contoh lainnya untuk biru dan ungu, 6 petak ini harus tidak boleh berulang, sama juga di sini. Dan sama juga untuk yang di 6 petak ini ya. Kalau untuk biru dan oranye sama juga di sini. Dan itu juga berlaku untuk sisi-sisi yang tidak terlihat ya, kalau contohnya di sini. Kayak biru dengan sisi yang ada di sebelah sananya. Dan pokoknya semua sisi yang bersebelahan secara ortogonal harus memiliki peraturan yang sama. Oke, di sini coba kita bedah dulu contohnya untuk layout seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat contohnya dari segi baris ya, berarti kayak karena dua sisi ini merupakan sisi kubus yang bersebelahan secara ortogonal, maka nantinya 6 petak ini contohnya tidak boleh berulang. Sama juga di dua sisi ini misalnya di 6 petak ini juga. Tapi yang kita harus perhatikan juga bahwa sisi ini dan sisi ini pun bersebelahan juga secara ortogonal. Kalau kita ngebayangin kubusnya itu sudah masih belum dibelah ya. Jadi nantinya 6 petak ini juga harus tidak boleh berulang angkanya. Sama juga di sini dan sama juga di sini. Oke, coba sekarang kita lihat dari segi kolom ya. Berarti kalau kolom itu sisi ini dan sisi ini masih punya peraturan yang sama karena bersebelahan secara ortogonal. 6 petak ini, 6 petak ini, dan sama juga untuk kedua sisi ini ya. 6 petak ini, 6 petak ini. Kemudian di sini juga terdapat ada garis yang membantu juga ya untuk melihat bahwa sisi ini sebenarnya juga bersebelahan gitu secara ortogonal dengan sisi ini. Makanya nantinya kalau kita mengikuti garisnya, 6 petak ini harus berisi 6 angka yang berbeda. Sama juga untuk ketika mengikuti garis di sini misalnya 6 petak ini, kemudian 6 petak ini, dan 6 petak ini. Kalau kita mengikuti garisnya, sama juga untuk garis-garis yang lainnya. Dan yang terakhir ya, kalau kita lihat sisi ini dan sisi ini pun juga sebenarnya bersebelahan secara ortogonal. Makanya di sini ada warna yang mungkin akan membantu untuk visualisasinya. Bahwa nantinya 6 petak ini harus berbeda, 6 petak ini harus berbeda, dan 6 petak ini harus berbeda. Sama juga dengan sisi ini dan sisi ini. Tapi yang kita harus berhati-hati adalah sisi ini dan sisi ini sebenarnya nggak bersebelahan secara ortogonal ya. Jadi nggak berlaku. Saya nggak tahu nih kenapa ada warna di sini sih. Harusnya warnanya berlakunya untuk sini aja nggak sih? Kalau saya nggak
salah baca ya untuk peraturannya ini. Tapi harusnya sih seperti itu. Oke, tadi saya lupa baca peraturan sisanya. Angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai angka di lingkaran panah itu. Ya, jadi kita punya arrow di mana lingkaran ini harus berjumlah sama dengan angka yang ada di panahnya. Jadi contohnya kalau ini 7, 3 petak ini berjumlah 7. Sama juga untuk 3 petak ini. Oke, kemudian angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki selisih 1. Jadi dua petak ini angkanya harus memiliki selisih 1. Contohnya 3 dan 4. Tapi tidak semua titik diberikan, jadi valid-valid saja. Walaupun di sini tidak ada titik, angkanya memiliki selisih 1. Jadi kita hanya punya informasi positif saja. Oke, itu adalah peraturannya. Mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, sepertinya bakal banyak deduksi-deduksi geometris kali ya kalau dengan layout yang tidak biasa seperti ini. Cuman kita lihatlah bagaimana nanti. Oke, mungkin kita coba lihat dari panahnya dulu nih. Ya, di puzzle ini panahnya itu nggak bisa ada angka yang berulang ya. Karena seluruh petaknya termasuk dari sebuah garis lurus yang terdiri dari 6 petak. Angka yang ada pada sebuah panah. Berarti kayak nggak mungkin ada angka yang berulang pada panahnya. Maka kalau kita memiliki panah yang memiliki 3 petak seperti ini, minimal adalah 1 tambah 2 tambah 3. Karena angka nggak boleh berulang kan. Nah, contohnya di panah ini, dia merupakan garis yang 6 petak di 6 petak ini. Jadi tidak boleh ada angka yang berulang pada panah. Maka panah yang 3 petak harus 6, 7, 8, atau 9. Oke. Hmm. Mungkin kita coba gabungin jumlah panahnya dulu kali ya. Ya, karena angka yang di dalam suatu sisi kotak 3 kali 3 ini, dia pasti akan tidak boleh ada angka yang berulang kan ya. Maka sekarang minimal, ya, minimal di sini adalah 15. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Karena nggak boleh ada angka yang berulang. Ditambah dengan angka ini, minimal adalah 1 ya angkanya. Jadi 15 tambah 1, maka jumlah dari dua panah ini adalah 16 minimal. Tapi jumlah maksimalnya adalah 17 karena ini merupakan garis yang valid ya. Kita tidak boleh ada angka yang berulang pada 6 petak ini. Maka jumlah minimalnya adalah 16 dan jumlah maksimalnya adalah 17. 8 tambah 9. Berarti kita punya satu degree of freedom ya. Satu derajat kebebasan. Kita hanya bisa meningkatkan jumlahnya 1. Jadi kayak ini nggak mungkin jumlahnya 17 gitu. Kalau 17 tambah 1 jumlahnya 18, terlalu banyak. Maka jumlah 5 petak ini antara 15 atau 16 dan jumlah petak ini adalah 1 atau 2. Oke. Dan 1 atau 2 di sini memiliki efek. Oh enggak, kita bisa lihatnya dari segi ini aja dulu kali ya. Karena di sini pun juga jumlahnya masih minimal 15 ya. Jumlah dari 6 petak ini adalah 2 kali angka yang ada di lingkaran ini. Kalau ini jumlahnya 6, ini jumlahnya 6, ini harus 6 kali 2 gitu. Berarti jumlah minimal dari 5 petak ini karena tidak boleh berulang juga adalah 15. Tambah minimal 1 di sini berarti jumlahnya minimal 16. Maka supaya bisa 2 kali angka di sini dengan minimal 15, ini harus 8 atau 9. Oke. Oh bentar, tadi di sini antara 16 atau 17 ya. Berarti ini antara 7 tambah 9 atau 8 tambah 9. Dan salah satu petak ini harus berisi angka 9. Oke, tapi tadi di sini adalah 8 atau 9. Jumlahnya minimal 15 tambah 1. Tapi maksimalnya di sini berarti adalah 3 ya angkanya. Kalau ini 4, di sini jumlah minimal 15 tambah 4 dan berjumlah terlalu banyak.
Karena di sini adalah maksimal 9 kali 2 berjumlah 18. Maka di sini adalah 1, 2, atau 3. Oke. Hmm. Dua petak ini harus berisi angka yang berbeda. Tapi dua petak ini nggak harus berisi angka yang berbeda ya. Karena dia nggak berada dalam sisi yang bersebelahan secara ortogonal. Tapi kalau ini 9, berarti ini adalah 8. Tapi kalau ini 9, ini bisa aja juga memiliki angka 9 juga di sini ya. Hmm. Panah ini mungkin gabungan dari panah ini. Minimalnya adalah 15 nggak sih minimalnya? Enggak ding. Bukan saya agak agak sedikit bingung ya untuk melihat scanningnya karena tiga petak ini nggak harus berbeda dengan tiga petak ini. Ini bukan sisi yang bersebelahan secara ortogonal. Jadi saya pikir bahwa ini harus berbeda, tapi sepertinya nggak harus. Jadi kayak masih ada beberapa kemungkinan untuk panah itu. Hmm, gimana cara nyelesainnya ini ya? Oke, oke. Di lima petak ini tadi kita tahu harus berjumlah 15 atau 16. Ya, berarti angka apa sih yang harus ada di lima petak ini? Kalau kita nggak memiliki angka satu, contohnya di lima petak ini, jumlah minimalnya adalah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Dan itu berjumlah terlalu banyak, yaitu um, 15, 17, 20 ya. Ya nggak sih? 5, ya 20. Dan itu kan terlalu banyak. Kita harus berjumlah 15 atau 16. Maka bakal selalu ada angka 2. Sama juga dengan bakal selalu ada angka satu. Dan dia bakal selalu memiliki angka 4 juga nggak sih? 2, 3, dan 4. Kalau nggak ada angka 4, minimalnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6. Dan itu berjumlah 12, 17 ya. 17 masih terlalu banyak. Kita menjumlahkan 15 atau 16. Maka bakal selalu ada angka 1, 2, 3, atau 4. Dan untuk mendapatkan 15 atau 16, kita harus mendapatkan angka 5 atau 6 di sini. Kalau 15 ada angka 5, kalau 16 ada angka 6. Oke. Berarti di box ini angka di sini tidak bisa angka rendah ya, tidak bisa 1, 2, 3, 4. Makanya bisa dipilih dari angka tinggi. Petak ya, petak ini nggak mungkin 9 atau ini bakal double digit 10 atau lebih. Maka ini 5, 6, 7, 8. Maka ya petak ini maksimal 4 ya. Kalau ada 5 di sini minimal 5 tambah 6 berjumlah terlalu banyak. Berarti ini harus angka rendah juga. Oke. Dan di sini menjumlahkan minimal 6, 5 tambah 1. Oke. Di box ini kita punya udah ada lumayan banyak ya angka angka rendahnya. Berarti berarti salah satu petak ini harus berisi angka 5 ya minimal. Saya pencil mark aja kali ya. Karena kita nggak bisa menempatkan angka 7 gitu pada salah satu petak ini. 7 atau lebih sih.
Karena 3 petak ini kan berisi angka yang berbeda ya pada panah. Kalau kita ya panah 3 petak itu nggak bisa ada angka 7, 8, atau 9. Karena kalau ada 7, minimal adalah 7 tambah 1 tambah 2. Dan itu berjumlah 10 atau lebih. Kan nggak mungkin pada Sudoku. Berarti kita hanya bisa menempatkan angka 1 sampai 6 pada sebuah panah 3 petak. Dan 2 petak ini nggak mungkin dong dua-duanya merupakan angka rendah gitu. 1, 2, 3, 4. Salah satunya pasti ada angka 5 atau 6. Kalau kita menempatkan semuanya angka rendah, kita punya terlalu banyak angka rendah di box ini. Dan itu kan nggak mungkin. Berarti salah satu petak ini harus angka tinggi. Berarti kalau misalkan angka 5 yang muncul di sini, ya minimal minimal panah ini salah satunya harus 5 tambah 1 tambah 2. Salah satunya harus 8 atau 9. Oke. Hmm. 1, 2, 3. Uh, agak tricky ya puzzle-nya. Gimana nih cara nyelesainnya? Di sini posisi oh, iya iya dapat. Wow. Ya, ini deduksi geometrisnya benar-benar keren juga ya ternyata ya. Kalau kita lihat posisi lingkaran ini ya, dia memiliki penempatan posisinya lumayan menarik nggak sih? Oke, intinya adalah ya masih mungkin masih ada kemungkinan bahwa angka-angka pada lingkaran ini bisa aja ada yang berulang ya. Dan pasti memang bakal ada yang berulang sih karena ini kan nggak mungkin dipilih 5 angka yang berbeda karena kita hanya memiliki angka 6 sampai 9 penempatannya. Tapi intinya adalah karena kita tahu angka 9 ada di dua petak ini tadi dengan logika minimal, petak ini dan petak ini tidak bisa berisi angka 9 gitu. Kalau kita menempatkan angka 9 di sini, oleh garis ini tidak bisa berisi angka 9 lagi. Kita tahu 6 petak ini harus berisi angka yang berbeda. Dan 9 di sini juga mengeliminasi 9 di sini karena ini berada dalam 6 petak yang berbeda. Maka ini nggak mungkin 9. Dan logika yang sama bisa kita terapkan untuk petak ini. Ini nggak mungkin 9 atau akan mengeliminasi 9 di sini. Uh, keren juga ya ininya. Dan tadi kita tahu bahwa salah satu petak ini harus berisi angka 5 ya. Ya, wow. Ini keren banget sih deduksi geometrisnya. Salah satu petak ini tadi harus berisi angka 5 kita tahu. Karena di box ini nggak bisa semuanya angka rendah. Dan yang 5 di sini minimal pada panahnya harus 5 tambah 1 tambah 2. Maka angka pada lingkarannya harus 8 atau lebih. Tapi kita nggak bisa menempatkan angka 9 pada lingkaran ini lagi. Maka harus ada angka 8 yang akan menemani angka 5 di sini ya. 5 tambah 1 tambah 2 untuk berjumlah 8. Maka angka 8 ada di salah satu petak ini. Dan kita bisa melakukan logika kebalikannya lagi seperti dengan 9 tadi. Kita bisa mengeliminasi 8 dari seluruh petak ini bahkan ya. Karena kalau kita menempatkan angka 8 di sini, oleh garis dia akan mengeliminasi 8 di sini dan oleh garis akan mengeliminasi 8 di sini dan itu kan nggak mungkin. Maka ini bukan 8 lagi. Dan 8 di sini pun juga melihat angka di sini ya. Kalau ada 8 di sini, ini menjadi 6 petak yang berbeda dan ini bukan 8. Kalau ada 8 di sini, ini merupakan 6 petak yang berbeda dan ini bukan 8 dan itu nggak mungkin. Maka ini bukan 8.
Dan sama juga logikanya 8 mengeliminasi 8 di sini. Sama juga seperti mengeliminasi 8 dari sini. Oke, dan kita sudah dapat banyak informasi nih. Berarti kita tahu bahwa ya 6 petak ini harus berisi angka yang berbeda. Ini bukan 9 lagi, maka menjadi 7. 6 petak ini harus berisi angka yang berbeda, maka ini harus 9. Wow. Dan 7 di sini mengeliminasi 7 di sini. Nice. Oke, kita harus sedikit berhati-hati tapi ya, ini bisa aja berisi angka yang berulang. Bisa aja double 8 gitu. Jadi nggak harus 6 tambah 8. Oke. Tapi kita tahu bahwa sekarang ini adalah jumlahnya 16. Maka kita tahu tadi harus minimal tadi. Di sini harus 15, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, tambah 1 di sini untuk berjumlah 16. Oke. Satu di sini mengeliminasi semua satu di sini oleh boxnya, dan oleh 6 petak ini mengeliminasi satu dari sini. Dan untuk mendapatkan jumlah 7, di sini harus berjumlah 6, yaitu 2 tambah 4. 2 dan 4 mengeliminasi 2 dan 4 dari sini. Di sini ada 1, 3, 5. Ya, 6 petak ini harus berbeda semua, maka ini bukan 3 atau 5 lagi. Maka kita tahu karena salah satu petak ini tadi harus, ya nggak mungkin ada angka 6 juga ya, karena kalau ada 6 di sini, minimal 6 tambah 1 tambah 2 untuk berjumlah 9, dan itu nggak mungkin. Maka kita punya 2, 3, 4 triple, di sini tidak bisa 2, 3, 4 lagi atau bakal terlalu banyak. Maka ini yang 5, yang harus ditemani dengan angka 8, karena 5 tambah 1 tambah 2. Nice. Wow, keren banget ini puzzle-nya. Benar-benar luar biasa sekali ya dari segi geometrisnya di sini eliminasinya. Oke. Di sini ada 6 angka yang berbeda, sudah ada angka 2 di sini, makanya harus 3. Saya juga harus agak sedikit hati-hati nih, karena setahu saya ini ya kayak Sudoku Pad tidak bisa menggunakan konflik checkernya ya, opsi konflik checker. Jadi harus sedikit hati-hati untuk scanningnya supaya tidak membuat kesalahan. Sini sudah ada angka 5, sini tidak bisa ada angka 5 lagi, dan sudah ada angka 9. Ya, jadi ini minimal 6 tambah 2 ya. Ini harus 8 atau lebih, tapi nggak mungkin 8. Maka harus 9 di sini. Ini bukan 3, dan bukan 4 tambah 5 ya, karena petak ini bukan 5. Maka harus 2 tambah 7. Nice. Oke, 2 di sini membuat ini menjadi 4. Oke, berarti ini bukan 6. Kalau 6 itu harus minimal 1 tambah 2 tambah 3. Dan ini bukan 1, 2, 3. Maka nggak mungkin. Maka harus 8. Itu menjumlahkan 4. Dan kita butuh 4 lagi, yaitu 1 tambah 3. Dan ya benar kan, ini lingkarannya berulang kan. 8 dan 8. Oke, di box ini kita butuh 6, 7, 8. Enggak, sorry, 6, 8, 9. Petak ini tidak mungkin 6 dan 8, maka harus 9. Oke. Di sini 6 atau 8, maka di sini antara 5, 7, atau 9 untuk memiliki selisih 1. Di sini 1 atau 3, maka di sini harus 2 atau 4 untuk memiliki selisih 1. Oke, mana lagi nih? 9 di box ini. Nggak mungkin di 3 petak ini, karena 9 melihat ke bawah. Maka ada 3 petak ini. Tapi kalau berada dalam titik putih ini, kita butuh 9 dan 8 ya untuk memiliki sisi 1. Tapi nggak mungkin karena 8-nya sudah ada di dalam kotaknya. Maka 9 harus di sini. Maka untuk memiliki sisi 1 ini harus 8 dengan 6 di sini. Oke, saya harus melihat juga nih ya dalam segi garis-garis ini nih. Siapa tahu bisa membantu. Tapi 3 dan 6 melihat ke box ini, maka harus di sini. Dan kita butuh 5, 7, dan 4 di sini. Oke. Panah di sini harus, ya nggak mungkin ada angka 1 ya pada 6 petak ini. Maka untuk mendapatkan 9 harus minimal 2 tambah 3 tambah 4. Dan di sini untuk mendapatkan 9 tanpa 2 dan 4 harus 1, 3, 5 minimal juga. Oke.
6, ini 6, 7, 8 triple nggak sih? 6 dan 8 melihat ke box ini. Nggak bisa di tiga petak ini. Maka di box ini harus ada di sini. Tapi nggak mungkin dong, dua-duanya 6 dan 8 harus di sini. Karena kalau 6 dan 8 di sini, itu bukan angka dengan sisi 1. Maka salah satunya harus di sini. Kalau ada angka 8 di sini untuk memiliki sisi 1, kalau nggak bisa 9, harus ditemani dengan angka 7. Kalau ada angka 6 di sini, antara ditemani dengan angka 5 atau dengan angka 7. Tapi nggak mungkin 5 karena sudah ada 5 di sini dan melihat ke sini. Maka harus ditemani dengan angka 7. Jadi tiga petak ini hanya bisa dipilih dari angka 6, 7, 8 ya. Jadi sisanya 1, 3, 5 harus di sini. Wow, keren-keren banget sih dari tadi logikanya. Saya suka banget sih. 8 melihat ke sini, ini tidak bisa 8. 7 ya melihat ke sini, garisnya, maka ini bukan 7. Oke. Hmm, coba kita lihat box ini lagi kali ya. Nah, tapi masalahnya nggak ada angka yang melihat ke bawah ya. Ini pilihannya dari 4, 5, 6, 7. Tapi ada angka 6 di sini. 6 lihat ke bawah, maka harus ada di sini. Maka antara 5, 6 atau 6, 7. 6, 7, 8 melihat ke box ini, maka harus di sini. Dan untuk memiliki sisi 1, ini hanya bisa 5 dan 8. 5 dan 6. Nice. Oke, sekarang ini bukan 5, ini bukan 6. Dan kita butuh 2, 4, 9 di box ini. Oke, ini sepertinya kita harus melakukan scanning sih ya. Scanning dari segi sudokunya nih. Oke, di biru kita tahu tadi bahwa 6 petak ini harus berisi angka yang berbeda ya. Karena ini merupakan sisi yang bersebelahan gitu secara ortogonal. Maka karena ada 4, 5, 7, di biru tidak bisa berisi angka 4, 5, 7 lagi. Dan logika yang sama bisa kita lakukan untuk ungu dan juga untuk kuning di sini ya. Berarti kalau di ungu, kita tidak bisa memiliki angka 1, 2, atau 8. 1, 2, 8. Berarti petak ini hanya bisa 7. Oke. Dan di kuning, kita tidak bisa menempatkan angka 3 dan angka 6. Berarti ini bukan 3 lagi. Tapi harusnya kita bisa menerapkan logika yang sama nggak sih? Di kuning di sini juga masih harus berisi angka yang berbeda. Di ungu di sini harus berisi angka yang berbeda. Dan di biru sini harus berisi angka yang berbeda. Maka di sini sudah ada 138, maka di sini tidak bisa 1, 1, 3, atau 8 lagi. Maka ini menjadi angka 5 dan menyelesaikan boxnya. Nice. Kuning juga sudah ada angka 9, maka ini bukan 9. Hmm, hmm, oke. Gimana cara nyelesainnya ya? Um, apakah ada eliminasi yang bisa kita lakukan dari garis-garis titik-titik ini nih? Ada 5 di sini. Maka 5 melihat ke sini dan ke sini. Ini bukan 5 lagi. Oh, 8 melihat ke sini, maka ini bukan 8. Ya, maka ini harus 6 dan 8. Oke, saya miss di situ. 6 melihat ke sini juga, ini menjadi 3 dan 6. 3 melihat ke sini ya, ini tidak bisa 3 lagi. Kemudian, nah, nggak melihat ke box ini sih. Oke, udah ada sedikit progress. Oh, oke, dapat dua di box ini ada di biru ya.
Berarti dua di sini melihat ke biru yang ada di sini. Maka ini bukan 2 lagi. Sehingga ini menjadi 9 dan menyelesaikan boxnya. Oke, nice. Berarti di ungu sudah aman. Di biru kita tidak bisa menempatkan angka 3, 9, dan 6. Tapi kita tahu salah satu petak ini harus berisi angka 6 dari kroki putihnya. Jadi masih aman. Tapi 6 nggak mungkin di sini ya. 6 melihat petak ini sehingga ini menjadi 7 dan kita harus menemaninya dengan angka 6. Oke, nice. Yang tersisa di sini adalah 2, 4, 5. Oke, berarti kita memang harus melihatnya dari segi garis titik-titik ini ya. 7 di sini melihat ke sini sehingga menjadi 6, menyelesaikan 8 dan 7 di sini. 7 melihat ke sini sehingga kita bisa menempatkan 7 di boxnya. Gimana lagi nih? Ini bukan 5 ya, dari titik putih tadi. 5 juga melihat ke sini sehingga 5 di boxnya bisa kita tempatkan. 5 melihat ke sini. 5 di sini nggak melihat ke sini tapi ya. Oke, di mana lagi nih? 3. Kok ini nggak selesai sih? Gimana cara selesainya? Oke, tadi saya cut sedikit aja lah ya, karena saya agak lama banget sih untuk menemukan logikanya. Tapi ya, sekarang saya sudah menemukan apa yang harus diminta di sini. Dan ini kalau menurut saya lumayan keren juga sih endingnya. Jadi, kita harus melihat dari sisi 6 petak ini ya. Karena petak ini merupakan angka 1 atau 2 ya. Maka nggak mungkin dong salah satu petak ini berisi dua-duanya merupakan angka 1 dan 2. Kalau ada angka 1 dan 2 di sini, kita tidak bisa memiliki kandidat yang valid lagi di sini. Kita tidak bisa menempatkan angka apapun di sini. Maka salah satu petak ini harus berisi angka 3 atau 4. Salah satunya minimal ya. Maka sekarang titik putih di sini, kita tidak bisa menempatkan angka 4 di sini. Kalau ada angka 4, di sini harus 3. Dan sekarang kita tidak bisa menempatkan angka 3 atau 4 lagi di sini. Kita tahu tadi minimal salah satunya harus berisi angka 4 dan 3. Wow, tricky banget ya untuk endingnya. Saya tadi nggak mau supaya nggak bosan lah kalian untuk nonton videonya. Jadi nanti saya cut aja sedikit untuk videonya. Oke, jadi intinya adalah ini bukan 2 lagi. Dan harusnya sekarang puzzle bisa kita selesaikan. Oke, 2 di sini melihat ke sini sehingga ini menjadi 4 dan 2. 4 melihat ke sini menjadi 5 dan 4. 2 melihat ke sini menjadi 1 dan 2. 4 di sini melihat ke sini, 2 dan 4. Dan 1 melihat ke sini. Oke, nice. 3 melihat ke sini, 1 dan 3. Dan ini bukan 3 lagi. Dan 5 di sini melihat ke sini, 1 dan 5. Yang terakhir 1 melihat ke sini, 3 dan 1. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Cubic Sudoku 3. Ya, kalau menurut saya puzzle ini sangat brilian banget sih. Idenya benar-benar brilian sekali untuk membuat Sudoku dengan bentuk Rubik's atau kubus. Dan eksekusinya pun juga sangat luar biasa sekali. Tadi ada sedikit bermain-main dengan geometris ya, dengan penempatan panah di sini. Itu benar-benar sangat brilian banget. Tapi tadi mungkin di akhir itu saya agak sedikit sulit ya untuk menemukan deduksinya. Lama banget saya nemuin deduksinya ya, interaksinya di sini. Tapi tetap ending yang sangat keren banget, walaupun agak sedikit tricky ya untuk ditemukan. Luar biasa lah pokoknya puzzle-nya, keren. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.